The Sovereign mengundang seorang militer yang terlibat dalam perlawanan dengan Wonder Woman di Montana beberapa waktu terakhir. Kesal dengan kegagalannya, The Sovereign pun menghipnotis pria itu dengan tali lasso of lies miliknya. Akibatnya, pria itu melakukan bunuh diri dan menyalahkan Wonder Woman atas apa yang menimpanya. Dan sekarang cerita pun akan diungkapkan lebih seru apa yang akan terjadi dengan Wonder Woman. Dan juga pemerintah Amerika Serikat memiliki penguasa yang disegani. Dialah The Sovereign yang kuasanya melebihi di atas Presiden Amerika Serikat. Sedangkan untuk cerita kedua masih melanjutkan John Kent dan Damian yang menjaga Lizzie alias Trinity. Tingkah baru apa nih yang akan dilakukan Lizzie pada kali ini? Cari tahu selengkapnya pada ulasan cerita video komik Dawn of DC Wonder Woman untuk edisi yang keempat yang kita bahas di kali ini. Semoga kalian suka. Yeah. Cerita dibuka dengan menampilkan beberapa siaran televisi berita di seluruh wilayah Amerika Serikat yang memberitakan tentang kematian Rafael Delgado. Ya, dialah yang merupakan seorang tentara dalam operasi militer Amerika Serikat yang di saat itu menyerang Wonder Woman di Montana beberapa saat yang lalu. Sebelum kematiannya, penyelidik menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Delgado sendiri. Catatan itu menyatakan bahwasannya Wonder Woman telah merampas martabatnya sebagai seorang pria. Dengan berita yang tersebar itulah Wonder Woman dinyatakan bersalah atas kematiannya. Dan oleh karena kejadian inilah opini publik perlahan-lahan berbalik menentang kehadiran Wonder Woman. Presiden Amerika Serikat telah dipanggil untuk berpidato di hadapan bangsa dan sang penguasa misterius yaitu The Sovereign saat itu yang tengah berkunjung ke White House untuk melihat tindakan apa yang akan diambil oleh presiden. Dia melihat teks pidato presiden dan sepertinya dia tidak nyaman setiap ada kalimat Wonder Woman yang disebutkan pada tulisan yang ada di kertas itu. The Sovereign mengatakan meskipun Diana adalah seorang wanita, dia tidak menyukai ada kata wonder yang menyarankan agar kalimat-kalimat itu diganti dengan woman saja karena Diana adalah seorang wanita. Namun presiden tidak setuju dengan penilaian The Sovereign. Sang penguasa itu pun kemudian menegaskan bahwasanya dia merupakan otoritas yang tertinggi dan sebagai seorang raja di negara Amerika Serikat, yang akhirnya Presiden Amerika Serikat pun berlutut di hadapan The Sovereign dan mencium cincinnya. Sementara itu, Amanda Waller bertemu dengan Sersan Steele. Dia baru saja membaca salinan revisi pidato presiden dan mengungkapkan keprihatinannya tentang Wonder Woman kepada Sersan Steele. Amanda Waller menyetujui dengan waktu yang selama ini dia nantikan ternyata telah tiba. Waller dan Sersan Steele menyiapkan sekelompok individu yang dapat menahan aksi Wonder Woman. Sementara itu, Steve Trevor memukul salah satu rekan prajuritnya karena dengan berani melawan Wonder Woman meskipun setelah bertarung bersama mereka. Prajurit lainnya menuduh Steve telah kehilangan kejantanannya karena Wonder Woman. Merasa tersinggung dengan perkataan itu, Kolonel Steve Trevor pun memberikan bogem mentah di wajah pria itu yang akhirnya kedua pria tersebut dijatuhi hukuman dan menghabiskan beberapa waktu di dalam penjara. Setelah melakukan beberapa revisi naskah teks yang akan disampaikan, akhirnya Presiden Amerika Serikat menyampaikan isi pidatonya. Dia mengecam aksi dan tindakan Wonder Woman ataupun Amazonian adalah merupakan sekelompok orang-orang yang berbahaya bagi Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, besok ataupun lusa ada pertumpahan darah yang akan terjadi baik di tanah Amerika maupun di tanah Amazon. Selama peristiwa tersebut, Wonder Woman sendiri mengunjungi keluarga Cole yang ada di Arizona. Dia menerima permintaan James dan Mary untuk menjenguk putra mereka yang sedang sakit. Ya, anak mereka itu bernama Jack. Jack merupakan penggemar berat fans dari Wonder Woman dan saat ini dengan kondisinya yang terkapar di atas tempat tidur yang juga menunggu hitungan hari untuk menikmati hidup, yang kemudian Wonder Woman berkesempatan untuk menjenguk Jack. Anak itu pun sangat bahagia karena sang idolanya berada di kamarnya. Wonder Woman pun memberikan Jack hari paling bahagia dalam hidupnya. Dia membantunya menaiki invisible jet tak terlihatnya.
dan mengatakan bahwa dia bisa membawanya pergi kemanapun yang dia inginkan. Anak laki-laki tersebut mengakui sebenarnya dia sangat tertarik untuk melihat Paradise Island, tapi anak itu juga menyatakan kepadanya mereka bisa mengunjungi tempat yang lain jika Wonder Woman merasa keberatan untuk membawanya ke pulau itu. Tapi bagaimanapun juga Wonder Woman tetap setuju untuk mengabulkan keinginan Jack untuk pergi ke pulau Paradise Island. Mereka berdua kemudian terbang ke Themyscira dengan Invisible Jet. Setibanya di sana, mereka disambut oleh beberapa Amazonian. Wanita-wanita itu sepertinya menjadi ragu karena Diana Prince telah membawa seorang anak laki-laki, di mana juga di negara anak itu baru saja mengusir orang-orang Amazon dengan cara tindakan kekerasan. Meskipun demikian, Wonder Woman tetap yakin kepada pasukan Amazonian yang menghadang yang ada di tempatnya itu, yang akhirnya mengajak Jack pun jalan-jalan untuk melintasi pulau Themyscira selama 1 hari penuh dan menunjukkan kesediaannya untuk melawan Amazonnya sendiri demi mengabulkan keinginan Jack. Dia bahkan mengingatkan saudara perempuannya bahwa ketika dia masih kecil, dia mengalahkan setiap pejuang hebat yang ditawarkan Themyscira, dan sekarang dia adalah seorang wanita dewasa dipersenjatai dengan senjata terbaik yang ditawarkan Themyscira. Bahkan ketika Komandan Amazon mengatakan bahwa mereka harus mematuhi hukum adat yang ada di Themyscira, aturan hukum itu dibuat oleh ibu Diana sendiri, Hippolyta. Wonder Woman pun menjawab bahwa aturan hukum tersebut ditulis oleh wanita yang berusaha melarikan diri dari kebiadaban, yang merupakan sesuatu yang sedang coba dilakukan oleh bangsa Amazon di saat ini. Di ruangan tahta, Philippus dan Artemis menyimpulkan bahwa Amerika akan menyatakan Themyscira sebagai musuh mereka dan sedang mempersiapkan respons militer. Mereka juga mengetahui bahwa Diana telah kembali ke Themyscira dan membawa seorang anak laki-laki sebagai tamunya. Artemis pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Diana Prince harus dibiarkan saja dari tahta Themyscira, seorang ratu yang memerintah Amazonia di saat ini, tapi dia tidak akan bisa memerintah Diana Prince. Kembali ke Wonder Woman dan Jack, yang dimana di saat ini mereka menghabiskan sepanjang hari yang sedang bermain dengan binatang, menjelajahi hutan, makan buah-buahan, dan menggunakan senjata. Jack pun benar-benar bahagia menghabiskan hari terbaik sepanjang hidupnya bersama Wonder Woman, dan ketika dia berterima kasih kepadanya untuk semua hal, Wonder Woman pun mengucapkan kepadanya terima kasih kembali sebagai balasan kepada Jack. Setelah hari pun berlalu dan bulan terbit di atas pulau, Wonder Woman dan Jack pun duduk di atas tebing dan memandangi bintang bersama-sama. Jack pun mengaku bahwa dia merasa ada yang salah dengan dirinya karena dia telah menyukai hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak yang lain, di mana mereka menyukai Superman, Batman, ataupun hobi bermain baseball. Sebaliknya, dia merasa aman dan terlindungi dengan Wonder Woman. Namun, Wonder Woman menjawab semua itu tidak ada salahnya dengan Jack sendiri. Di saat mereka berjalan melintasi pantai, Wonder Woman mengatakan bahwa para dewa dan manusia serupa dalam satu hal, terkadang mereka dikejutkan oleh kehidupan itu sendiri. Oleh karena itulah dia memberitahu Jack untuk tidak mencari jawaban di surga tentang dirinya. Sebaliknya, jawaban-jawaban tersebut harus dicari dalam diri setiap orang. Hanya Jack lah yang bisa mendefinisikan siapa Jack itu sendiri. Ketika Wonder Woman memutuskan untuk membawa pulang anak laki-laki itu, Jack pun mengatakan bahwa Wonder Woman akan menjadi ibu yang hebat, dan Wonder Woman pun menjawab bahwa dia tidak akan dapat membayangkan membawa seorang anak ke dunia yang penuh dengan gejolak. Di Fortress of Solitude, Superman John Kent terlihat sedang sibuk menggunakan komputer super. Saking seriusnya itu, dia tidak menyadari ada Damian Wayne yang datang menghampirinya. Damian pun bertanya kepadanya kemana Lizzie. John pun bingung karena dia mengira Damian sedang menjaganya, tapi Damian menjawab bahwa dia sedang sibuk dengan pelatihannya. Mereka takut nih Lizzie mendapat masalah, dan ketakutan mereka menjadi kenyataan ketika mereka menemukan Lizzie berada di ruangan lain yang sedang terkapar, dan di mana juga di tubuhnya ada Black Mercy yang menempel di dadanya. Oleh karena efek Black Mercy, Lizzie pun bermimpi dalam fantasinya, di mana dalam mimpinya itu dia merupakan seorang ratu Amazonian, sementara kedua saudara laki-lakinya yaitu John Kent dan Damian Wayne adalah gladiator yang berusaha mendapatkan belas kasihannya. Ya, minta pengampunan gitu.
Lizzie pun mengatakan bahwa saudara laki-lakinya itu bukanlah pengasuhnya, melainkan muridnya, dan dia akan memberi mereka pelajaran tentang keajaibannya. John dan Damian pun dengan cepat dikalahkan dan Lizzie pun memamerkan kehebatannya. Sedangkan di dunia nyata, John dan Damian yang panik mencoba mencari cara bagaimana cara mereka untuk melepaskan Black Mercy dari tubuh Lizzie. Teringat nih ketika Jason Todd menggunakan sarung tangan khusus untuk melepaskan Black Mercy dari Superman. Di saat itu Mongul menggunakannya. Tapi masalahnya di saat ini sarung itu entah di mana keberadaannya, dan lagi pula di saat ini Clark Kent berada di dimensi lain. John pun punya ide, yaitu idenya adalah Damian harus menghapus Black Mercy sendirian karena perilaku negatifnya dan kurangnya harapan untuk masa depan akan mencegah Black Mercy memanipulasi dirinya. Rencana itu akhirnya berhasil dan mereka berdua mulai memisahkan alien itu dari tubuh Lizzie, yang mulai melihat bahwa kedua pria yang berdiri di depannya itu sebenarnya bukanlah saudara laki-lakinya ketika mereka mulai memohon belas kasihan Lizzie. Kedua saudara yang dihormati dan dikagumi Lizzie tersebut tidak akan pernah menyerah bahwa melawan rintangan yang mustahil, bahkan melawan pertarung sehebat Lizzie sendiri. Lizzie pun menyadari dunianya yang sempurna itu hanyalah fantasi kekanak-kanakan dan mengungkapkan keinginannya untuk terbangun dan bertemu dengan kedua saudara angkatnya lagi. Nah, setelah Black Mercy pun dilepaskan, John pun bertanya pada Lizzie apa yang telah ditunjukkan Black Mercy pada mimpinya. Damian pula nih yang menjawab bahwa Lizzie melihat sesuatu seperti cinta dan kasih sayang yang sempurna. Sementara Lizzie yang tidak nyaman dengan fantasinya mengatakan bahwa apa yang disampaikan Damian itu benar adanya. Dan cerita pun bersambung di cerita yang selanjutnya. Nah, itulah dia kedua cerita dalam pembahasan cerita video komik Wonder Woman edisi keempat di era Dawn of DC. Untuk edisi berikutnya silahkan teman-teman beralih ke video ceritanya ya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa kembali pada video yang berikutnya. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Yeah.